saudara. Oke, tadi malam saya baru balas, saya di WA ya, dan ini temanya apa nih gitu. Wah, saya itu punya kebiasaan gini saudara. Kalau saya khotbah di tempat yang baru gitu, saya juga nanya, maksudnya Tuhan apa ya? Nah, kalau Tuhannya belum jawab, saudaraku, saya nggak bisa jawab juga temanya apa. Tapi kurang lebih malam ya, malam saya balas dan saya bilang, nah, ini yang Tuhan taruh di hati saya, glory of God, ya kan? Kemuliaan Tuhan. Coba katakan bersama saya apa? Kemuliaan Tuhan. Ya. Hari ini yuk kita mau belajar satu hal yang sederhana, tapi menurut saya, saudaraku, kebenaran ini yang menolong saya. Kenapa 35 tahun lebih, saudaraku, saya ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, yang sebetulnya sangat mungkin saya kecewa, sangat mungkin saya lemah, sangat mungkin saya murtad. Nah, ini saya jujur di hadapan saudara. Ya, walaupun saya terlahir sebagai anak pendeta, anak hamba Tuhan, dan kemudian, saudaraku, ya, ternyata Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan juga, saudaraku. Bukan berarti mulus, bukan berarti gampang, saudaraku. Berkali-kali saya meneteskan air mata dan bilang, Tuhan nggak tahan, Tuhan nggak sanggup ini. Saya nggak tahu, mungkin beda sama saudara, dari wajahnya saudara sanggup ya, karena mungkin terlalu sering nyanyi Allah sanggup. Nah, Tuhannya sanggup, andanya sanggup nggak gitu, saudaraku ya. Tapi ini yang saya mau sharing kepada saudara ya, bahwa kebenaran inilah yang memerdekakan. Ya, saya berdoa supaya kebenaran ini juga menolong saudara. Amin. Yuk kita langsung aja, saudaraku, kita buka Alkitab kita. Saya ajak saudara untuk sama-sama merenung satu kebenaran ini. Apa sih? Jadi gini saudara, Tuhan itu mau menuntun kita minimal 4 hal. Yang pertama, Tuhan mau menuntun kita from strength to strength, dari satu kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar. Tuhan juga mau tuntun kita dari satu from faith, dari satu iman kepada iman yang lebih besar. Yang setuju bilang amin, saudara. Amin. Ya, jadi harusnya saudara di dalam Tuhan lebih lama, imannya harusnya lebih kuat gitu. Pak, saya tambah lama ikut Tuhan, tambah lemah Pak imannya. Nah, saudara cek tuh, ikut siapa? Harusnya tambah kuat. Pak, wong saya aja sebentar lagi mau murtad Pak. Nah, itu tandanya saudara lagi ikut setan ya, bukan ikut Tuhan. Kan harusnya ikut Tuhan tuh from faith to faith. Nah, yang berikut, Tuhan mau tuntun kita. Nah, ini penting gak? From grace to grace. Ya, dari satu anugerah, dari satu kasih karunia kepada anugerah yang lebih besar. Gitu, saudaraku. Nah, 3 ini enak, tapi yang satu ini gak enak. Tuhan mau tuntun kita from glory to glory. Nah, ada lagunya kan? Lagunya apa tuh? Hingga kemuliaanmu kan nyata. Suka lagu itu? Pernah dengar? Pernah nyanyi? Saya yakin setelah dengar khotbah saya, saudara pikir 2 kali untuk nyanyi itu. Ya, karena kita tuh seringkali latah. Wah enak nih notnya nih, wah ini enak nih. Kita nggak tahu kata-katanya itu sebetulnya apa. Ya, hari ini saya akan coba untuk menerangkannya. Yuk kita langsung aja buka di Amsal pasal 25. Ya, ayatnya yang kedua. Ya, Amsal 25 ayat yang kedua. Coba kita lihat Amsal 25 ayat yang kedua. Yuk udah, nah sudah di depan sudah. Kalau tidak keberatan baca sama-sama ya. 2, 3. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah apa? Menyelidiki. Ya. Nah jadi kalau saudara lihat kalimat ini dalam bahasa Inggris, saudaraku, jelas di sana ditulis the glory of God. Gitu. Ya, kemuliaan Tuhan. Nah, nanti kita akan belajar, saudaraku. Nah, apa yang dimaksud dengan the glory of God ini? Apa yang dimaksud dengan kemuliaan Tuhan? Ya, kalau saudara lihat di salinan bahasa Inggrisnya, it is the glory of God to keep a thing secret. Jadi, memang bicara kemuliaan Tuhan ini beda dengan apa yang kita pikirkan. Coba, kalau saya bilang begini, kemuliaan Tuhan itu yang di benak saudara apa? Saya pernah nanya gini, kemuliaan Tuhan itu apa? Tepuk tangan Pak, loh gitu. Karena mereka terlalu sering, beri kemuliaan buat Tuhan, itu tepuk tangan gitu. Jadi kemuliaan Tuhan itu apa? Tepuk tangan. Pasti belum pernah dibaptis ulang.
pakai air panas, saudara. Ini belum pernah ya. Nah, jadi kita tuh latah emang sih saudaraku. Jadi kemuliaan Tuhan hubungannya sama tepuk tangan. Apa hubungannya? Saudara nggak tepuk tangan juga Tuhan tetap mulia. Ya. Jadi hari ini saya akan ajak kita sama-sama merenung sebentar. Apa yang dimaksud dengan kemuliaan Allah itu? Kemuliaan Tuhan itu apa? Nah, saya mau pinjem terjemahan lain. Saya nggak tahu di Alkitab elektronik ini ada nggak. Tapi terjemahan lain bilang begini. Kalau di bahasa Indonesia ini kan TB kan maksudnya terjemahan baru, ya kan? Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Terjemahan lain bilang begini. Allah diagungkan karena apa yang dirahasiakannya. Wow, saya ulang. Terjemahan lain bilang begini. Allah diagungkan karena apa yang dirahasiakannya. Jadi Tuhan itu dipuji, ditinggikan. Saya nggak tahu tadi saudara waktu nyembah Tuhan tuh kepikir nggak bahwa Tuhan tuh disembah karena apa? Nah ini saudaraku, Tuhan itu diagungkan karena apa? Justru ini, Tuhan tuh menjadi mulia, kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, ya, karena Tuhan tuh beyond understanding. Karena Tuhan tuh apa coba? Ini, dia tuh melebihi apa yang kita pikir. Nah, karena kata-katanya nggak sanggup untuk menerangkan bahwa betapa besarnya Tuhan itu, maka kalimat ini mewakili Allah diagungkan karena apa yang dirahasiakannya. Gitu. Saya tahu kata rahasia ini membuat saudara tuh kayak putus asa. Ya kan beberapa, loh kok gitu. Ya memang wajah saudara karena pakai masker nggak kelihatan ya. Tapi sebenarnya saudara, ya kok gitu. Karena kita tuh orang Kristen nggak suka kata rahasia. Apalagi suami istri. Suami istri nggak suka. Coba seandainya Pak Dipa ya ngomong sama ibu gitu. Saya nggak tahu manggilnya apa. Mungkin mah, mungkin yang gitu ya. Sebutlah yang itu. Yang. Nah, saya tuh nggak pernah manggil istri saya yang. Sebab satu kali saya khotbah istri saya tahu bahwa yang itu artinya bisa sayang, bisa kepala lu peyang. Nah jadi dia bilang awas manggil yang lagi gitu. Jadi saya nggak pernah ya. Nah, jadi umpamanya nih kita manggil istri kita. Ya sebutlah mah gitu ya. Aku mau ngomong sama kamu. Aku mau bicara sama kamu. Istri pasti menunggu nggak? Ya nunggu dong. Oh ya silakan gitu. Tapi nggak sekarang. Ngomongnya nanti malam. Oh oke. Saya yakin istri pasti akan tunggu-tunggu. Betul nggak? Nah dia tunggu tuh. Betul malam tiba. Begitu malam tiba, diingetin. Shalom Pak. Oh nggak mungkin gitu. Itu rohani banget ya. Rohani banget gitu. Mau ngobrol sama suaminya. Shalom Pak. Itu pasti dua-dua sekolah teologi ya sebenarnya. Ya, Pak gitu. Kamu katanya tadi pagi masih ingat nggak? Katanya mau ngomong sama saya. Mau bicara sama saya. Oh iya betul aku ingat. Terus suaminya ngomong gini. Pak Dipa ngomong gini. Iya sih aku tuh mau ngomong sama kamu. Mau bicara banyak hal gitu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, nggak jadi deh. Loh kenapa? Rahasia. Gimana kira-kira? Gimana perasaan? Bu, Ibu Francisca perasaannya gak? Wah, pembukaan shalom ya, terakhirnya, wah gitu. Langsung dia bilang, kamar sebelah kosong, pindah kamu. Ya sorry guyon ya. Nggak enak di hati, bener nggak? Dan kita nggak suka dengan kata rahasia, nggak suka. Ya, apalagi kalau suami istrinya orang Manado, ya kan? Paginya ngomong gitu, mah, kita ada mau bicara pangana, gitu kan? Penting sekali nih kita mau ngomong pangana, gitu kan? Mar nanti malam Jo ya gitu. Ini ada yang dari Manado nggak? Nggak ada. Jadi yang saya ngomong nih nggak tahu. Sengaja saya supaya saudara pusing ya. Nah, jadi Mar sebentar malam Jo kita mau bilang pangana. Akhirnya so malam kan. So malam tuh Maitua dia bilang, katanya kan mau baca cerita Pak kita. Ya kan. Terus si suaminya bilang begini. Kita mau baca cerita pangana. Marta pikir-pikir, enggak usah Jo. Lagi apa rek? Gitu. Rahasia. Kalau ibu kan gini. Kan beda. Nah, orang Chinese tuh ada ininya, ada tata keramanya. Walaupun begini tata kerama. Ya. Om Manado lain.
Apa caw? Udah langsung jurus kungfu. Oh, tak kipas pangan. Kipas tuh maksudnya bage, saudara, bukan kipas bagi. Kok saudara ngerti? Kayak kesannya orang Manado, saudara ya. Ini kemunafikan saudara itu di situ ya. Oke. Nah, saudara, kita nggak suka dengan kata rahasia, apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengharapkan diam-diam kita menaruh di pemikiran kita. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada rahasia di antara kita. Oh, bukan Tuhan berdusta. Tuhan cuma mau kasih tahu saudaraku bahwa inilah cara Tuhan menuntun kita. Tuhan itu menuntun kita minimal 2 cara. Ini yang sederhana aja. Yang pertama, Tuhan menuntun kita dengan cara, ya saudaraku, ini tuntunan pertama. Dia menuntun kita berdasarkan apa yang kita tahu dan apa yang kita mau. Wah, saya ulang, balik lagi. Jadi rupanya berputar balik itu dinilai sama dia. Jadi salah semua, muternya salah, jalannya salah, langkahnya salah. Itu kalau saya nggak dalam Tuhan, mati aja dah, gitu saudara. Tapi karena saya Kristen kan, saya tengking dia, dalam nama Yesus, gitu saudara. Jadi semuanya salah, saya disuruh duduk, salah. Berdiri, salah. Suruh tidur, kan ada kasurnya, salah. Tapi saya langsung dapat pelajarannya. Ternyata begini, apa yang saudara anggap benar selama ini, yang saudara anggap biasa. Gimana kalau satu kali Tuhan bilang gini, salah kamu. Bersedia nggak? Sampai kebuka saya punya baju ini, saudaraku. Bersedia nggak saudaraku? Untuk saudara berkata begini, oh ya, saudara pernah lihat yang aku pernah kasih ilustrasi dulu? Baju miring, pernah lihat tuh? Iya kan? Kenapa itu terjadi? Oh, iya kan? Jawabannya salah, Pak. Salah pakai kancing. Karena kancingnya memang ada di tempatnya. Ya, yang waktu saya tanya begini, kenapa salahnya di mana? Ya, betul salah pakai kancing. Ada lagi nggak? Kenapa salahnya di mana? Tuh, Bapak udah ingat berarti khotbah saya dulu, Pak. Ya. Jadi salahnya itu ada di satu langkah dan itu biasanya langkah pertama. Jadi harusnya kan di sini. Nah, saudara masukinnya ke sini. Gitu. Terus saudara diterusin. Ini lama-lama jadi miring. Apa yang saudara mesti lakukan untuk supaya lurus? Ya dibuka lagi. Ada effort dibuka lagi. Apa resikonya kalau dibuka lagi? Udelnya ketok. Udelnya kelihatan. Begitu dibuka, udelnya bodong, saudaraku ya. Ya, nggak apa-apa karena rasa malu karena kita mau berubah itu jauh lebih mulia karena rasa malu karena tidak berubah. Orang tidak berubah itu sebenarnya malu loh, saudara. Ayo, coba saudara kalau pakai baju miring gitu terus diingetin, kok miring? Saudara mau jawab apa? Oh, kalau malu tuh orang sombong sebetulnya. Malu tuh sombong. Ya, sebenarnya harusnya kan saudara, oh iya kan gitu kan. Enggak, itu miring itu. Memang gue suka begini. Nah kalau saudara jawabnya gitu. Ini model baru, kalau saudara jawabnya begitu gimana? Banyak dalam kekristenan saya menemukan saudaraku, ada banyak yang keliru sebetulnya. Tapi kita terusin aja. Kita mikir gini, ini kaki-kaki gue, jalan-jalan gue, tempat tidur saya, pinggang saya. Makanya ujung-ujungnya apa? Berapa banyak hari anak Tuhan yang sakit. Kenapa? Ada hal-hal yang salah tapi diteruskan terus. Makanya firman Tuhan bilang ada jalan disangka orang lurus tapi ujungnya menuju ke kebinasaan. Kita nggak suka dengan satu kata ini, rahasia. Yuk kita lihat dalam salinan bahasa asli kata kemuliaan Tuhan itu digunakan kata kabod atau kavod. Hari ini gampang ya, kalau mau cari gitu klik aja di situ langsung ketemu katanya langsung keluar. Apa itu kavod? Apa itu kabod? Beda sama ikabod. Nah itu, ikabod itu kemuliaan Tuhan sudah pergi. Ya kan, masih ingat itu. Tapi kabod itu kemuliaan Tuhan. Apa itu kabod itu? Diterjemahkan, kabod itu diterjemahkan bobot. Bobot ini bukan bicara berat badan, bukan saudaraku. Bobot ini bicara quality of life. Bicara tentang kualitas hidup. Jadi Tuhan itu mulia. Maksudnya apa? Tuhan itu berkualitas. Gitu loh. Halo? Nggak ada yang bilang amin saudaraku. Saudara setuju kita nyembah Tuhan yang berkualitas? Amin. Nah kualitasnya Tuhan lagi mau perkenalkan di sini. Makanya Tuhan diagungkan karena kualitas hidupnya. Nah apa kualitasnya Tuhan? Nah ini saudaraku. Rahasia beyond understanding.
Saya kasih kata depan ini maksudnya supaya saudara serap dulu esensinya. Nah baru saya khotbah. Sekarang saya berkhotbah. Tadi belum khotbah tadi. Sekarang saya berkhotbah. Naluri kita sebagai anak Tuhan seringkali kita ikut Tuhan tuh maunya tadi semuanya ngerti, semuanya bisa diterima dengan pikiran, dengan akal. Jadi segala sesuatu yang menurut saudara nggak masuk akalnya saudara nggak akan lakukan. Padahal itu kebenaran. Halo, sampai di sini bisa nangkap saudaraku? Padahal itu kebenaran. Contoh, kan saya udah pernah bilang, cara Tuhan nyembuhkan Naaman bagaimana, masih ingat? Yang saya juga khotbahin itu. Kan disuruh mandi, kalau di Alkitab tulis mandi, padahal lebih tepat celup ya sebenarnya. Sebab dia naik turun. Berapa kali itu? Ada yang ingat? 7 kali. Dari situ kita sebenarnya menemukan saudaraku, ya. Naaman itu bukan sakit kusta di luar. Karena kalau Naaman itu sakit kusta, ilmu kedokteran mengatakan kalau simptomnya sama. Berarti kalau ada orang kusta yang lain dengan cara yang sama 7 kali bisa sembuh nggak? Ya harusnya sembuh. Wong ilmu kedokteran kan ilmu pasti. Tapi orang kusta bukan cuma Naaman loh. Makanya saya pernah menawarkan cerita imajiner. Kalau Naaman itu sebagai leader, ketua sel grup daripada orang sakit kusta, jadi dia punya anggota sakit kusta kan. Nah, waktu Naaman mau jebur-jebur itu 7 kali, mungkin dia WA sama teman-temannya itu, lu datang dong, gue mau dilayani nih. Wah, mungkin si kusta itu kan yang teman-temannya nonton dari jauh. Wah, Naaman sembuh. Terus Naamannya pergi, kira-kira apa yang dilakukan oleh teman-temannya? Dia akan ikut, dia cari titik koordinatnya di mana. Kekristenan kan banyak begini kan. Kita kan latah suka tiru-tiru. Wah 7 kali. 7 kali. Pertanyaan saya, sembuh gak? Sembuh gak? Ada yang bilang belum tentu. Ada yang bilang enggak. Pertanyaan saya, kenapa gak sembuh? Hah? Kita tuh paling gampang ngomong gini, gak punya iman. Padahal bukan. Justru di sini kebenarannya. Bahwa Naaman bukan sakit kusta di luar. Dia sakit kusta yang ada di dalam. Ini bukan masalah ilmu kedokteran, saudaraku. Ngerti ya? Jadi Tuhan lagi layani dia. Nah maksud saya begini, Naaman kan sebenarnya nggak nyaman dengan cara Tuhan yang seperti ini. Kenapa? Beyond understanding. Oh dia itu kalau sekarang tuh mungkin menteri apa? Menhankam.
pertahanan, saudaraku. Berarti well educated, orang pinter nggak dia? Sekolah S2 mungkin, saudaraku. Jangan tanya sama dia soal ilmu-ilmu, dia ngerti. Strategi perang, dia ngerti. Naaman kan pernah nawar. Betul? Dia bilang apa sama Elisa tuh? Kok saya disuruh ke Sungai Yordan? Nggak mau saya. Saya maunya di mana? Ada yang tahu? Di Sungai Abana, Parpar. Bukankah itu Abana dan Parpar jauh lebih baik? Ketahuan kan? Kustanya karena apa? Kesombongan. Ada relate nggak? Naaman berpikir gaya hidupnya gaya hidup yang benar selama ini. Baru dia sadar kapan? Waktu sudah jadi kusta. Hari ini saya cuma mau bilang, jangan-jangan keadaan saudara hari ini itu sebenarnya praktek-praktek kehidupan yang salah di masa lalu. Tapi engkau enggak tobat ini. Terus diteruskan sampai muncul tuh. Munculnya kenapa kusta itu digambarkan dosa? Kenapa? Di perjanjian baru kan Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Ada berapa orang kusta? 10. Berapa yang sembuh? Semuanya. Yang datang berapa? 1. Kenapa kok kusta digambarkan dosa? Ada yang tahu? Karena kusta itu cara kerjanya, dia itu menghilangkan kepekaan. Kita tuh kan punya sensitivitas. Tuhan tuh ciptain kita tuh luar biasa ya. Kita sentuhan ini, kalau ini duri, saudara nggak mungkin akan, wah enak gitu terus dikeplok gitu, wah enak kan nggak mungkin. Saudara akan, aduh sakit gitu. Kenapa? Ada sensor otomatis di sini. Dan belum ada ilmu pengetahuan yang bisa menggantikan itu. Dulu pernah ada sarung tangan buat orang-orang kusta, sehingga dia punya, karena orang kusta itu kalau kesiram air panas, dia udah nggak rasa. Nggak rasa apa-apa. Itulah dosa. Dosa itu membuat kita apa? Nggak apa-apa, mati rasa. Nggak apa-apa, it's okay, baik-baik aja. Kamu itu ngambil suami orang. Kamu tuh gimana sih? Oh, it's okay, nggak apa-apa. Tuhan Maha Pengampun. Nah itu perlu dibaptis pakai air aki. Nggak bisa air panas lagi kalau udah begini. Karena udah nggak peka. Saudara. Nah gimana orang udah cinta? Ini make sense gak sih yang saya ngomong? Sudah nangkep ya? Iya, karena apa? Itulah dosa. Saya nih 30 tahun lebih Pak, saya khotbah maksudnya melayani sebagai penyampai pesan gitu ya. Saya tuh bisa, nanti saudara juga akan ngalami kalau saudara juga ada di panggilan yang sama ya. Jadi saya itu bisa Pak khotbah yang sama gitu ya. Tentu ada tekanan-tekanan yang Tuhan kasih yang berbeda. Tapi yang saya mau ceritakan ini, itu sering sekali saya merasakan begini. Saya khotbah, umumnya saya khotbah A gitu ya. Di komunitas atau di gereja A gitu ya. Saya khotbah, itu mereka dilawat Tuhan luar biasa. Luar biasa. Tapi khotbah yang sama saya khotbah di tempat B gitu Pak. Kering dan dingin. Bapak pernah ngalami sebagai worship leader, betul? Lagu udah disusun sama, nggak ada masalah lagu kan, ya kan? Tapi waktu Bapak melayani, itu jemaat tuh, belum disuruh, belum shalom, udah nyanyi sendiri Pak jemaatnya. Itu ada itu. Jadi yang jadi pemimpinnya siapa sebetulnya? Ya, itu kan luar biasa ya Pak. Nggak usah dikomando gitu, nggak usah. Kan jadi worship leader tuh nggak gampang loh saudaraku. Mari kita nyembah Tuhan, ya, ayo saudara, haleluya, angkat tangan saudara. Ya, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi, itu kan kasihan dong leader itu saudaraku. Ya kan, kayaknya gigi 1, gigi 2, gigi 3, ya gigi 4, gitu saudaraku. Ada saya pernah lihat worship leader tuh sampai kemeringet loh, sampai keringetan loh, segede jagung loh. Wow, haleluya, horapa, jemaatnya. Ya Yesus, haleluya. Benar Pak? Kenapa begitu? Nah itu loh, bisa jadi mati rasa Pak. Harusnya sesederhana apapun kebenaran, hadirat Tuhan itu dihormati. Harusnya. Nggak ada satu ibadah yang tidak ada Tuhan di sana. Nggak ada satu pertemuan yang Tuhan tidak hadir di sana. Nggak ada.
Tuhan itu kan omnipresent. Loh Tuhan itu loh, saudara itu loh ngumpet di kamar mandi itu loh Tuhan ada situ. Jadi yuk kita lihat ya sekarang. Kalau saudara, jadi kita coba Yeremia pasal 33 ayat 3. Saya nggak tahu khotbah saya selesai enggak, karena saya tahu saya mencoba apa yang Tuhan mau sampaikan saya sampaikan buat saudara. Yeremia 33 ayat 3. Kalau saudara dalam masa kesesakan, saudara berdoa sama Tuhan, biasanya begitu kan? Terus harapannya saudara apa? Ya dijawab lah, ya kan? Ditolong lah, ya, kalau lebih ekstrim lagi gitu ya, ditolong lah kan gitu. Kalau saudara sakit, terus saudara berdoa, pengennya apa? Ya sembuh lah gitu ya. Saudara salah ngitung, tekor, langsung terjadi masalah keuangan, berseru dong sama Tuhan dong. Apa harapannya? Oh langsung tercover kan gitu ya. Coba lihat ya cara Tuhan. Lihat Yeremia 33 ayat 3. Boleh sama-sama yuk? 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni apa? Hal-hal yang tidak kau ketahui. Dengan kata lain apa? Rahasia. Nggak expect kan? Udah lagi menderita, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong. Saking tekanannya berat itu. Bukan lagi Tuhan tolong. Tuhan lontong Tuhan. Salah ngomong itu. Tuhan saking tekanannya berat itu. Tuhan lontong Tuhan lontong. Maunya langsung Tuhan terangkat kesusahanmu. Tapi enggak loh. Berapa banyak hari ini ada orang-orang yang alami kayak gitu. Jangan-jangan saya ngomong gini ada di antara saudara begitu. Lelah hati ini tuh. Lelah hati ini. Waduh, menggapai hatimu. Maksudnya hati Tuhan. Kayaknya gak bisa nyatu gitu. Saya udah doa, udah puasa, terpaksa lagi saudara ya. Tapi kok jawaban gak kunjung tiba. Wah. Saya harap hari ini menjawab saudara. Ternyata Tuhan punya pilihan jawaban apa? Rahasia. Jadi Tuhan ngejawabnya dengan apa? Dengan jawaban rahasia. Jawabannya itu rahasia. Kan Tuhan bisa jawab ya, tidak, ya kan? Dan jawaban yang lain. Nah jawaban yang lain itu apa? Rahasia. Kalau saya tanya sama saudara, kalau saya tanya, oh gini, ini umpamanya saya tutup nih, umpamanya. Ya saya tutup nih, ya kan? Lalu saya tanya sama saudara, benda apakah yang ada di balik masker ini? Nah jawabannya apa? Ini saya tutup loh, Jawabannya apa? Kalau saudara jawab mikrofon, berarti ini bukan rahasia buat saudara, mikrofon. Kan tertutup. Kok saudara bisa tahu? Harusnya saudara jawab tadi itu. Ini benda apakah yang ada di balik masker ini? Nggak tahu, harusnya gitu. Nah, saudara tuh disuruh ilustrasi aja nggak mau saudara. Ini orang-orang keras hati memang saudara. Oke, sorry. Nah, rahasia tuh begini, rahasia tuh definisinya gini, sesuatu yang kita tidak bisa tahu, tidak bakal tahu kalau penutupnya tidak disingkapkan. Ngerti? Udah mulai dapat sekarang? Berarti berapa banyak problem hidup saudara? Tuhan tutup, jawabannya itu ada tapi tertutup. Nah, ini saya mesti pelan-pelan terangin. Karena saudara masih, gimana itu tutup? Sebenarnya Tuhan jawab enggak? Iya, tapi bukan dengan cara berpikir yang saudara inginkan. Satu kali saya diminta khotbah Pak di Bandung. Wah saya udah nyebut namanya nih di kotanya. Tapi saya nggak nyebut gerejanya. Untung belum sebut gereja. Saya waktu itu khotbah 5 kali Pak. Di satu gereja itu 5 kali. Jadi mulai dari jam 5:30 pagi. Itu kebaktian 1. 5:30, terus nanti 7:30 selesai. Nah 7:30 tuh saya udah ditunggu sama tim hospitality untuk breakfast, makan pagi dulu. Karena habis itu nanti jam 8:30 udah mulai lagi. Masuk kebaktian kedua, terus kebaktian ketiga sampai kebaktian yang kelima. Itu saya udah biasa, maksudnya saya udah ada banyak gereja yang ngundang saya tuh 5 kali kayak gitu atau 4 kali gitu. Bahkan saya pernah 7 kali Pak. Ada itu. Kan ada gereja 1 jam saja. Itu 7 kali Pak.
Itu saya langsung selesai itu panas dalam, terus saya kerokan Pak. Kerokannya di leher gini, karena 7 kali ngomong ya kan. Singkat cerita, udah saya selesai khotbah, saya dipandu sama tim hospital sih. Pak pendeta keluar, ya keluar. Jadi dituntun Pak. Di ujung gereja tuh udah siap mobil. Jadi saya tinggal, udah dibukain. Padahal saya nggak expect kayak gitu, tapi dibukain, masuk ke dalam. Di situ udah, ini inget ya, ini udah biasa loh. Mau diajak apa tadi? Breakfast, makan pagi gitu. Suami istri nih di sini yang setir suaminya, istri saya duduk di belakang. Sorry, ini jamnya udah habis ya? Oh belum. Ngomong loh Pak kalau udah mau habis ya. Saya bisa langsung pulang ya, oke. Nah, udah gitu, begitu saya sampai di mobil, saya mau tanya, kalau saudara jadi saya kira-kira ekspektasinya apa? Ya udah jelas toh, ini mau apa nih? Mau makan. Ya kan simple kan, pasti obrolannya tuh satu di antara 2. Tuh langsung ibu udah tahu. Iya itu udah pasti, bener nggak? Berarti sering ngajak makan ya Bu ya. Ya, mau makan apa gitu kan? Atau yang kedua, mau makan di mana? Kan nggak mungkin. Mau makan siapa? Kan nggak mungkin Pak, ya kan? Jadi cuma 2 aja. Kan nggak mungkin mau coba. Wah pendeta mau makan siapa? Oh kan mafia berarti kan nggak mungkin. Jadi cuma 2. Udah. Akhirnya, nah saya sendiri udah punya menu. Karena setiap kali diundang di Bandung itu saya kepengen ada yang namanya lomi enak Pak. Ya, udah ngerti kan ya? Kan ada, jadi lapar. Memang saudara itu kedagingan ya. Oke, nah. Jadi waktu saya, saya udah di mobil, saya udah mikir. Begitu ditanya, makan di mana Pak? Lomi. Udah gitu. Udah langsung jawaban udah ada. Tapi ini yang jadi masalah Pak. Saya nggak ditanya-tanya Pak. Itu yang jadi masalah. Udah di mobil, saya nggak ditanya. Dia cuma shalom Pak, ya shalom. Nggak ditanya, mobil jalan nggak ditanya. Jalan Bandung itu kan bukan kota besar. Muter-muter sebentar udah sampai kan. Ini saya diajak muter Pak. Diajak muter, menit pertama diem, menit kedua diem, menit ketiga ya kita diem-dieman juga. Saya kan nggak enak, lomi kan nggak enak Pak. Kelihatannya kesannya kayak hamba Tuhan nggak sekolah gitu, nggak sopan gitu. Kan nggak mungkin gitu. Lomi Pak, 2. Jadi kayak bukan majelis, padahal kan dia majelis tuh. Udah saya tunggu. Waduh, luar biasa nih. Terima kasih. Punya kepekaan tersendiri ya. Walaupun bukan lomi ya. Nggak taunya bukan buat saya. Buat dia yang minum sendiri. Oh buat saya tuh. Terima kasih Pak. Ya terima kasih. Nanti saya minum. Oke. Sampai mana tadi? Lomi ya. Jadi 3 menit tuh lama loh Pak. Diam. Cuma shalom doang diam. Aduh ini ada apa nih. Saya juga nggak mau sok SKSD palapa, sok kenal, sok dekat padahal nggak tahu apa-apa. So saya diam aja. Tiba-tiba nyeletuk sang istri. Pak, saya mau tanya Pak. Wah nadanya tuh tinggi Pak. Frekuensinya kan Bapak suka main frekuensi itu kan. Itu kayaknya situ tinggi loh. Jadi saya lihat wah hebat nih ini. Nah ikut Tuhan tuh bisa nggak kita tuh kayak itu. Kita semua punya pikiran sendiri-sendiri, punya frekuensi sendiri-sendiri, tapi akhirnya frekuensinya yang lu mau main keras juga bisa dikecilin sama dia. Rasain lu, tetap enggak. Karena apa? Mengatur simfoni kehidupan. Wah, ada di tangan Bapak ini. Nah, saudara, tahu nggak saudaraku? Tiba-tiba istrinya ngomong, Pak, apakah Tuhan itu adil? Udah shalom, tapi terus pertanyaan keduanya itu apa tuh? Wah ini, nada tinggi pula. Apakah Tuhan itu adil Pak? Loh, saya mau tanya sama saudara, menurut saudara Tuhan adil nggak? Kan itu kan gampang dijawab saudaraku. Kenapa dia tiba-tiba nanya begini? Ayo, curiga nggak Bapak? Apakah Tuhan itu adil Pak? Saya pikir ini ada rumah makan baru. Rumah makan keadilan Pak. Karena kan saya udah lapar Pak. Apakah ini lomi baru? Ternyata bukan. Apa Tuhan adil? Saya nggak jawab Pak. Asal Bapak tahu ya, gitu. Suami saya itu sudah dari muda Pak melayani Tuhan. Dari muda Pak melayani Tuhan. Dari muda Pak. Sampai 3 kali loh. Berarti saya harusnya jawabnya juga 3 kali. Iya Bu, iya Bu, iya Bu. Gitu. Asal Bapak tahu suami saya sekarang majelis Pak. Majelis Pak. Sampai 3 kali juga. Waduh saya ini. Memang saya baru kenal mereka.
Dulu ada majelis lain lagi yang ngantar saya, ini diganti-ganti. Perasaan saya udah gak enak. Ini ada apa nih? Gantian suaminya sekarang ngomong. Pak, Bapak tahu nggak bahwa saya ini berkorban untuk melayani Tuhan, Pak. Untuk jadi majelis, saya seringkali jam kerja kantor belum selesai, saya harus ada di gereja, Pak. Nah, kira-kira gambarnya saya udah mulai nangkap ya. Udah mulai dapat nih. Ini berarti ada masalah nih. Coba saya nggak tahu masalahnya apa. Apakah mereka lagi berantem? Saya nggak tahu, Pak. Sampai akhirnya istrinya, jadi mereka ngobrol sendiri, saya disuruh dengar, Pak. Pak, jadi gini, mereka itu punya anak semata wayang, satu-satunya, kuliah di Australia, Pak, di Aussie. Pulang ke Bandung, karena ada liburan sebentar. Pulang, nah dalam liburan itu pulang ke Indonesia, saudara tahu nggak? Ternyata anaknya itu, saudaraku, nyebrang jalan. Nah udah ketebakan, saudara. Nyebrang jalan, nggak mungkin kan anak kuliah di Australia nyebrang jalan nggak hati-hati. Nggak mungkin, ini sekolah Australia loh. Loh sekolah di Cawang aja UKI itu loh, orang mau nyebrang itu kan pasti lihat kanan kiri. Apalagi ini Australia, Pak. Nggak mungkin dia nggak lihat kanan kiri. Jangan-jangan dia lihat kanan kiri atas bawah. Saudaraku, dia liatin semua gitu. Sampai nggak jadi nyebrang. Dia lihat, saudara. Dan ini yang jadi masalah. Begitu dia nyebrang, Pak. Nggak tahu itu mobil dari mana. Bukan seketika lagi. Sukutika. Nah itu bahasa zaman dulu, Pak. Meninggal di tempat anaknya. Itu papa mamahnya nggak bisa terima. Tuhan, nah baru tahu saya, adilkah engkau? Tuhan, di manakah engkau? Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Menurut saudara apa nih? Apa itu? Yang mereka alami apa? Ya, ini yang namanya the glory of God. Mereka sedang alami yang namanya apa? From glory to glory. Mereka sedang alami apa namanya? Kemuliaan Tuhan. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Duor, teksek meninggal. Itu nyata. Ah, nggak bisa terima kan? Nggak bisa terima. Saya tahu nggak mudah. Yuk kita lihat yuk. Kalau ayat ini saya nggak utarakan, terus saya pulang selesai gitu. Terus, saudara pasti ngundang saya lagi untuk cari ribut ya. Coba kita lihat Ibrani pasal 11. Udah langsung tangkep dong. Ibrani pasal 11 kan definisi iman, pahlawan iman. Coba bisa bantu saya? Kita lihat ayat 33. Maaf ya, saya tak minum dulu. Iman itu apa? Iman itu apa coba? Tuh, yuk sama-sama 2, 3. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, terus mengamalkan kebenaran, terus memperoleh apa yang dijanjikan, terus menutup mulut singa-singa. Wah, ini salah satu definisi iman. Wah, iman itu apa? Kalau buat saudara suka kata-kata yang mana? Yang karena iman, yang mana? Menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan. Saudara suka yang mana? Kalimat yang saudara suka ini, ya? Udah pasti ya kan, saudara. Iman itu kan percaya yang mustahil, melihat yang tidak mungkin, dan memperoleh apa yang dijanjikan, gitu. Keren nggak? Ya kan? Nah, saudara suka yang mana? Yang memperoleh kan? Udah pasti. Saya khotbah ini ya. Khotbah ayat ini ya, mulai dari Brebes, Tegal, Cikampek, Pekalongan, semuanya sama jawabannya kayak saudara. Nggak ada yang jawab, Pak, saya suka itu Pak, menutup mulut singa-singa. Nggak ada. Nggak ada. Tapi saya pernah Pak, satu kali khotbah Pak. Saya tanya, saudara suka ayat yang mana? Ada satu bapak, dia ngomong, Pak saya suka ini Pak, menutup mulut singa-singa. Oh langsung saya ngerti. Mereka punya satu singa betina di rumah saudaraku ya. Jadi menutup mulut singa betina perlu pakai iman gua. Diam kamu.
Singa betina. Kok ada yang kerasa ya yang betina ya. Jadi iman itu apa? Kebanyakan orang akan sini memperoleh. Amin. Memperoleh. Yuk bandingkan. Kita lihat ayat 36. Ini masih perikop yang sama loh, bukan perikop lain. Enggak, masih sama. Sekarang kita lihat ayat 36. Ini iman juga, sama-sama 2, 3. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. Terus ayat berikutnya. Bentar, pelan-pelan sama-sama. Berikut. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita. 1, 2, 3. Waduh, itu iman juga. Jadi iman itu memperoleh apa? Kekurangan, kesesakan. 3. Coba tanya kanan kiri. Masih mau jadi Kristen? Nah, coba. Saya mau tanya, 20 tahun jadi Kristen, ya kan? Terus saudara rumah masih ngontrak, anakmu sakit, divonis dokter, ini akan paralyzed, permanen. Apa pendapatmu? Enggak punya iman, rumah kok ngontrak. Padahal lihat, ini masih iman, tapi menderita apa? Kekurangan, kesesakan, dan siksa. Definisi mana yang saudara pakai? Kok gampang sekali? Kalau ada orang-orang ngalami kayak begitu, terus kita gampang ya? Nggak punya iman kamu, makanya lihat sakit mau nggak sembuh-sembuh. Kalau pendeta yang senior, beda lagi jawabannya Pak. Kan namanya juga pendeta senior. Oh kamu ada masalah enggak? Selesai. Udah kasih perpuluhan belum? Oh gitu sudah. Belum. Nah ini masalahnya nih, belalang. Oh belalang dipakai sudah. Belalang pelahap lah, belalang pengerip lah. Minta ampun. Kurang tertekan? Kurang? Ya, coba. Ayat 30. Kok wajahnya masih gembira gitu loh. Ayat 38. Ayo. Ini masih iman ini. Masih iman. Ayo sama-sama. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan dalam goa di celah-celah. Lihat. Rumahnya ngontrak terus. Dari satu kontrakan ke kontrakan lainnya. Pindah terus. Capek gak? Kayak begini. Saya nggak tahu ya. Banyak orang suka, maaf nih. Dengar kesaksian model gini. Saudara, saya sebetulnya sudah punya mobil 5 saudaraku, tapi buat saya masih kurang. Jadi saya berdoa saudara, Tuhan beri 1 lagi Tuhan mobil. Tapi tiba-tiba saudaraku, Tuhan dulu hebat. Saya tuh baru ngomong beri 1. Kunci mobil jatuh dari atas. Gedebu. Wah Tuhan menjawab doa saya. Seneng kalau ada, apalagi orang bersaksi kayak gitu. Wah saudara langsung tuh setahun yang khotbah dia. Udah. Yang lain enggak, udah. Wah hebat ini, iman mengatasi gunung. Waduh, luar biasa. Satu kali saya dengar kesaksian suami istri. Suaminya itu jadi mandor. Tapi kalau malam dia jadi satpam. Keamanan, security. Kalau siang jadi mandor bangunan itu. Sering juga dia jadi kuli. Istrinya itu terimain cucian pakaian. Sering jadi pembantu copotan gitu. Bantu. Anaknya 2. Beda sama yang tadi punya mobil banyak itu kesaksiannya. Beda. Dia bilang gini. Puji Tuhan saudara, 30 tahun saya jadi Kristen. Saya bangga punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam kekurangan saya. Suami saya mandor, suami saya satpam, suami saya sendiri suka terima cucian. Tapi bersyukur saya bisa sekolahkan anak saya. Sekarang ada di Universitas Negeri Anu. Saya lebih tertarik begini. Terus dia bilang apa? Saya nggak kecewa, walaupun rumah saya gubuk. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Wah, itu. Saudara pasti nggak diundang orang saksi kayak gini. Kurang tertarik. Apa itu? Tidak rohani.
nggak spektakuler. Padahal ini iman nggak layak loh, mengembara loh. Mau lebih tertekan lagi? Mau? Coba ayat 39. Ini pasti tertekan, pasti. Ayat 39. Ayat 39. Ini bacanya sama-sama supaya tertekan sama-sama. Ayo, 2, 3. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Pernah dengar orang kesaksian? Saya percaya anak saya sembuh. Saya percaya saya akan disembuhkan. Mati malahan. Kesaksiannya baik. Tapi dia tidak memperoleh. Saya mau tanya, apa? Punya dosa? Nggak punya iman? Tidak kasih perpuluhan? Wah, kita prematur, saudaraku. Padahal itu orang beriman itu. Saya waktu tahu kebenaran ini, saya stop mulai 20 tahun lalu. Saya sudah tidak lagi berpikir dengan cara saya. Wah, nggak bisa nih. Sebagai hamba Tuhan saya mesti kasih tahu kebenaran ini. Bahwa Tuhan menjawab kita dengan apa? Rahasia. Ini kayaknya ini paket hemat ini, mesti ngundang lagi Pak, karena ini enggak susah ini, saya waktunya nih. Jadi gini Pak, saya punya grup. Dulu bukan WA, dulu tuh apa tuh? BBM, gitu saudaraku. BB ya betul ya, BBM ya. Itu ping, pakainya ping, itu kan dulu kan ping terus dijawab pong. Jadi mereka main pingpong saudaraku ya. Nah, satu kali, ini grupnya hamba-hamba Tuhan semua nih. Ada satu hamba Tuhan di daerah Jawa Tengah, saya nggak kasih tahu tempatnya saudaraku ya. Itu istrinya S1, suaminya S2. Mereka orang yang Tuhan, maksudnya diberkati dengan disiplin ilmunya dalam pekerjaannya, sesuai disiplin ilmu. Tapi tiba-tiba ada calling dari Tuhan. Tinggalkan tempat kerjamu, pergi ke desa di Jawa Tengah. Dia tinggalin Pak. Luar biasa. Menikah, istrinya S1, suaminya S2. Wah itu keren tuh. Selesai menikah, saudaraku, dia pergi pelayanan. Nah, jadi pelayanan tuh pengantin baru. Yang jadi masalah adalah, yang luar biasa adalah apa? 15 tahun gak punya anak. Wih, padahal sudah menyerahkan diri untuk pelayanan. Tapi luar biasa Pak, tiba-tiba di grup itu, ping! Mohon bantuan doa si suaminya nih. Dokter bilang istrinya hamil. Wow. 15 tahun. Seneng gak saudara? Wih, mohon dukungan doa. Ya kan? Istri saya hamil. Oh, puji itu semua nyambung itu, puji Tuhan. Ada yang sip. Dulu kan kayak gitu kan. Sip pakai BB kan gitu kan. Ada yang sipnya panjang sekali tuh jempolnya. Sip sampai orang buka ini kok nggak habis nih. Kurang ajar itu yang ngirim itu sudah. Sudah, singkat cerita saudaraku, ya, masuk bulan ke-4. Saudaraku, suaminya sama istrinya juga, ping, mohon bantuan doa, kita mau periksa baby. Maksudnya cowok apa cewek, kan di USG. Waduh, wah senang. Ada yang bilang cewek, ada yang bilang cowok gitu. Seneng, ini semua penuh gitu. Udah, ternyata anaknya perempuan Pak. Ada perempuan. Udah, singkat cerita, masuk ke bulan ke-9. Udah waktunya lahiran. Ya udah waktunya USG semua oke. Udah waktu lahiran, dikirim pesan juga. Mohon dukungan doa, sebentar lagi istri saya akan masuk ruangan operasi, jadi untuk lahiran. Oke, itu bantu doa. Itu jam 9 pagi Pak. Singkat cerita, jam 9 pagi udah masuk berita, kita doain. Saudara tahu? Sehari itu nggak ada berita Pak. Nggak ada. Jam sekian yang kita tahu, ya udah lahiran. Ya betul emang lahiran. Kurang lebih jam 8 malam saudaraku. Masuk satu foto, kan bisa ngirim foto. Masuk satu foto, baby mungil. Perempuan, cuma sayang. Bibirnya biru Pak. Langsung udah tahu dong. Apa coba? Anaknya meninggal Pak. Ada yang berani jawab di situ? Tuhan kuatkan. Yang kuat, nggak ada yang berani Pak.
Ini hamba Tuhan tinggalin kerjaannya 15 tahun. Saudaraku nggak punya anak. Sampai akhirnya hamil istrinya. Saya mau tanya, apa menurut saudara? Pendetanya punya dosa? Hah? Kutuk masa lalu. Wah, ini kita paling senang main-main kutuk-kutukan, saudaraku. Ayo, apa? Cuma satu. Mereka sedang dibawa kepada kemuliaan Tuhan. Wah, pelayanannya powerful. Apalagi kalau ngomong tentang penderitaan. Itu jemaat terjawab langsung. Hari ini saya ngerti. Makanya jangan gampang nuduh orang, jangan gampang nyalain orang. Wah, itu pendeta kok anaknya narkoba. Loh, nanti belum selesai ceritanya. Sekarang saudara nangkep kan? Kenapa saya udah setia memberi, saya melayani. Loh Tuhan, tapi kenapa saya ngalami kayak gini? Kenapa rumah tanggaku begini? Kenapa ada masalah? Hari ini saya punya perspektif yang baru. Saudara. Gak mudah. Menjawab gak? Ada di antara saudara yang ngalami hal-hal seperti itu yang sudah habis-habisan sama Tuhan, tapi sudah ngalami yang sebaliknya. Sebenarnya tujuan Tuhan cuma satu. Mau tahu apa enggak? Tujuan Tuhan depend on Him totally. Sebetulnya itu. Supaya kita tuh kalau jalan tuh jangan nyalip Tuhan gitu loh. Ngikutin aja tuh. Tuhan di depan, kita di belakang. Itu lagu baru ciptaan saya itu sebenarnya. Nah, kan harusnya salib di depan, dunia di belakang. Nah ini Tuhan di depan, kita harusnya gitu. Step by step, ya Tuhan. Kita nggak pernah tahu ke depan nih kayak apa. Tuhan nggak perlu juga dibajel itu apa ya? Disogok. Saya mau melakukan, enggak. Lakukan tetap yang terbaik untuk Tuhan dan Tuhan juga mau memperlakukan yang terbaik buat saudara, tapi dengan caranya Dia. Nah, saya akan buka satu aja, Pak. Kenapa Tuhan? Bagaimana kita bersikap kepada Tuhan yang model kayak begini, yang unpredictable. Ya dong, kita pengen tahu bagaimana caranya. Udah baik-baik, udah berkorban, nggak taunya kesusahan ini datang sama saudara. Saudara tahu Ayub? Di pasal pertama, udah akhirnya kan kita mesti lihat Ayub deh. Udah, coba kita lihat. Kalau saudara lihat di Ayub, saya tutup di sini ya. Kelihatannya wajah saudara udah nggak bersahabat. Saya tanya sama saudara, Ayub itu imam, nabi, rasul, guru atau gembala? Menurut saudara? Ayub. Pilihannya terlalu banyak. Dia itu rasul atau nabi atau apa lagi? Imam. Menurut saudara yang mana dia? Oke. Saudara tahu kalau saudara lihat di perjanjian lama itu ada dua kategori. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Jadi kita ngerti kan bahwa waktu orang kayak ketemu sama Lazarus, ya kan? Terus dia ngomong sama Abraham, mestinya yang dari sini turunin lagi untuk ngomong dari dunia orang mati, supaya orang-orang yang masih tinggal, ya kan? Itu dia bisa tahu kebenaran tentang firman, kebenaran tentang kekekalan. Itu ada, nyata, itu gak main-main. Terus Abrahamnya jawab apa? Gak perlu. Kalau orang udah memang mau tolak, dia tolak aja walaupun sekalipun dari dunia orang mati. Kenapa? Kenapa Abraham bilang gak perlu? Terus Abraham bilang gini, karena di bumi ini ada kesaksian apa? Taurat dan para nabi. Nah itu kan maksudnya perjanjian lama. Jadi sebetulnya Ayub itu siapa? Nabi kecil. Cuma kita nggak expect. Kenapa? Nabi itu selalu berurusan. Yunus nabi bukan? Iya, karena ada arahan. Layani Nineve. Yeremia nabi bukan? Ya nabi. Yesaya nabi. Nah, sebetulnya Ayub tuh nabi, Pak. Cuma kita nggak expect. Kenapa? Diutus kemana? Melayani siapa? Kita pikir dia bukan nabi. Nabi, Pak. Cuma nabi yang dibentuk.
Itu yang Tuhan mau perkenalkan sebetulnya. Jadi siapa di sini yang punya karunia kenabian? Wah, saya ini pelayanan sama nabi-nabi, saudara. Waduh, orang kalau udah punya pelayanan kenabian, nubuatnya mantap. Tapi dirinya sendiri juga dibentuk Tuhan sebetulnya. Kita berpikir kalau kita udah pelayanan hebat, kita terbebas dari pembentukan oleh Tuhan. Bisa diterima ini? Ya, salah saudaraku. Ayub itu nabi yang Tuhan sedang bentuk. Nah, cerita tentang itu memang ada yang unik lagi, namanya Hosea. Unik gak? Problemnya Hosea itu bukan cuma problem orang Israel yang dilayani, tapi problemnya ada pada masalah keluarga. Bisa terima? Seorang hamba Tuhan yang punya masalah dengan istrinya. Istrinya yang gak benar. Makanya ya, selama Hoseanya benar, gak ada masalah, melayani aja. Ini sorry. Karena panggilan ada pada Hosea. Saya pernah dihadapin masalah rumit, Pak. Hubungan keluarga gitu. Bagaimana kalau istrinya nggak dukung suaminya? Wah, itu kan nggak peduli. Pelayanan aja terus. Menjaga diri tetap benar di hadapan Tuhan. Walaupun punya pasangan yang model begini. Karena istri itu harusnya visinya cuma satu. Menjadi penolong buat suaminya. Nggak ada agenda lain. Jadi hai istri-istri, tanduklah suamimu. Salah, tunduklah kepada suamimu. Itu karena apa? Di sini panggilannya ada pada suami. Nah itu sesi khusus Pak, ada keluarga, ada ya. Tapi kan paket hemat ini, jadi mesti undang saya lagi Pak. Tapi sudah dapat ya. Itu. Kalau saudara baca di Ayub, lihat ini cepat aja Pak. Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Terus apa? Ia takut akan Allah dan kalau sudah baca ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki, ia memiliki 3 anak perempuan, dia 7.000 ekor. Waduh, ini dia bicara yang pertama kualitas rohani, yang kedua bicara tentang dia punya apa namanya kekuatan finansial. Wah, sempurna nggak? Pengen gak kayak gitu? Pengen kan? Kalau ceritanya Ayub itu cuma sampai ayat 3 Pak. Dia terkenal dan kaya. Terus ganti topik nabi yang lain. Sudah ceritanya Ayub situ. Kita bisa salah mikir loh. Tentang nabi dan hamba Tuhan dan perjalanan iman. Tapi kan enggak. Orang yang takut Tuhan. Orang yang menjauhi kejahatan loh. Orang yang kaya. Kaya saleh itu. Kaya salah itu banyak saudaraku. Tapi kalau kaya saleh itu enggak banyak. Kaya takut Tuhan, waduh itu lebih susah lagi. Belum kaya aja enggak takut Tuhan, apalagi kaya saudaraku. Wah itu luar biasa. Tapi lihat saudaraku, ternyata orang yang takut Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan pun masih dibentuk sama Tuhan. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Jadi Ayub tuh bisa berteriak enggak? Loh kenapa meninggal Tuhan anakku? Kenapa hartaku habis Tuhan? Jadi kalau cerita Ayub itu ada cerita before and after. Saudara, kalau kita lihat Ayub yang before, yang sebelum dibentuk oleh Tuhan. Itu standarnya aja udah tinggi belum? Kalau ini Ayub, kita ada di mana? Kita ada di sini kan? Ayubnya yang di sana kan? Mau ke jenjang Ayub tuh jauh banget. Padahal waktu kita sampai di Ayub, Ayubnya sendiri dibentuk. Kita mau tiru Ayub yang sini apa Ayub yang di sini yang after? Dapat sesuatu di sini? Bagaimana cara Tuhan membentuk Ayub? Rahasia. Belajar kitab Ayub paling sulit loh. Kok orang udah takut Tuhan? Kok bisa-bisanya dibentuk sedemikian rupa sampai akhirnya muncul. Ayo, sekarang muncul, kita masuk sekarang ke pasal 42. Nah, sudah selesai kok saya ini. Saya tahu bisikan hatimu. Ya. Lihat ayat 1 jawab judulnya apa? Judulnya ayat 1. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Wih, punya perspektif yang berbeda. Terus apa saudaraku? Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian. Tanpa pengertian. Ayo baca sama-sama 2, 3. Tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kau ketahui. Saudara ngerti nggak? Ternyata nggak punya understanding. Ini loh maksud khotbah saya. Minta understanding dari Tuhan.
Tapi understanding tuh biasanya nggak datang dengan sendiri, Pak. Dia harus melalui apa tadi? Pengalaman rahasia. Firman-Mu dengarlah, maka aku akan berfirman, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu. Nah, ayat 5 sama-sama yuk, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Udah selesai. Bagaimana ini saya udah kasih gambar besar ke saudara. Bagaimana kita bersikap dengan Tuhan yang seperti ini? Kita ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.